Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas pilihan kartu. Ada dua pilihan kartu, hoki dan asmaramu di tahun 2022, atau hoki dan cintamu di tahun 2022. Ya, seperti itu. Ini pel 1, ini pel 2. Silahkan pilih mana yang paling menarik intuisi kalian ya. Pakai intuisi ya, teman-teman, silahkan. Hoki dan percintaanmu di tahun 2022. Ini pel 1, ini pel 2. Silahkan pilih. Kita pel 1 dulu ya. Kita kupas pel 1 dulu yang memilih ini. Pulpen warna hitam. Saya ambil pulpen aja yang dekat. Maaf ya. Bagi kalian yang tertarik pembahasan garis tangan, silahkan kirim foto ke saya, tangan kanan ya, bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000, dan hubungi saya via WA. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, seperti itu ya. Saya tuh kalau reading tuh kalau udah banyak aja berak, kalau kata orang Sunda tuh berak, jadi suaranya serak-serak. Untuk yang memilih pel 1 ya, hoki dan percintaanmu di tahun 2022. Sepertinya kita nggak bahas hoki dulu, oke? Hoki kalian ini sepertinya lagi banyak dari kalian yang mendapatkan istilahnya job, tetapi job ini tidak mudah, teman-teman. Kalian juga harus hati-hati dan teliti dalam memilih pekerjaan atau menerima job, karena takutnya memang tidak sesuai dengan kemampuan kalian atau yang kalian sukai. Takutnya nanti moodnya naik turun dan pada akhirnya hasilnya kurang baik ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga harus banyak memilah dan memilih, dalam arti tidak boleh gemerungsung, tidak boleh tergesa-gesa. Ini berhubungan dengan pekerjaan ataupun usaha, karena kalau kalian tergesa-gesa, takutnya ini kalian akan istilahnya kehilangan modal, atau misalnya pekerjaannya tuh kedepannya nggak lancar, padahal nggak lama, seperti itu. Tetapi kalau kalian bisa memilah dan memilih pekerjaan yang pas buat kalian, ini justru akan membawa pencerahan atau arah baru yang sangat sukses untuk hidup kalian ke depannya. Ini dalam hal pekerjaan, kesuksesan dalam cinta, dan juga kesuksesan dalam usaha. Tapi ada juga cita-cita yang tercapai. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Jadi modalnya itu seperti sumbernya itu harus teliti, hati-hati ya, seperti itu, dan jangan gemurungsung. Dan di sini akan sukses secara ekonomi juga. Kalian punya kedudukan baik, punya ekonomi yang baik. Dalam arti bukan cuma baik untuk kehidupan sehari-hari, kalian bisa menabung. Tetapi di sini harus kerja keras dan harus teliti dan hati-hati, dan harus melepaskan beban atau trauma apapun yang pernah ada dalam hidup kalian. Jangan sampai itu menghambat kemajuan, kesuksesan usaha dan pekerjaan kalian, atau keputusan-keputusan tertentu yang penting yang bersangkut paut dengan kehidupan kalian. Contohnya misal percintaan gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini pekerjaan yang cocok buat kalian untuk yang memilih pel 1 ini di bidang perbankan, pertanian. Tapi pertaniannya buah sayur itu cocok, tapi padi juga banyak yang cocok ya, seperti itu. Nah, di sini juga home industry, atau misalnya bikin produk sendiri, misalnya kalian bikin keripik, misalnya kerajinan tangan, misalnya gitu ya. Terus di sini tuh yang cocok buat kalian tuh seperti perdagangan, tapi perdagangan yang berhubungan dengan sembako atau kebutuhan sehari-hari. Kue-kue kering boleh, baju, tapi ini baju agak tipis ya, untuk pel 1 agak tipis cocoknya. Nah, di sini juga kosmetik bagus banget, aerobik. Nah, kalian kalau misalnya mau bisnis tentang senam untuk aerobik, atau misalnya minuman yang berhubungan dengan kelangsingan, itu boleh lah ya kan. Nah, terus di bidang perkantoran tuh di bidang seperti akuntan cocok. Terus di bidang
perkantorannya tuh di bidang proyek atau seperti misalnya interior, itu cocok. Kayak arsitek juga cocok gitu. Terus kalau misalnya di bidang politik, ini politik lebih ke politik tingkat yang berhubungan dengan rakyat banyak ya, seperti itu. Kalau kesehatan ini di sini agak kurang sih untuk yang memilih PL1 ya. Seperti itu teman-teman. Tapi di sini juga kalian juga harus banyak belajar dari kehidupan kalian di masa lalu atau kejadian kalian di masa dulu. Jangan sampai hal yang tidak baik itu terulang lagi ya, karena kalau kalian nggak belajar itu akan terulang lagi. Ini berhubungan dengan finansial, kesuksesan usaha, pekerjaan, karir, dan juga nama baik ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga memang ada naik turun antara pertengahan dan juga awal tahun, tetapi kalau kalian mampu dan bisa benar-benar istilahnya mengayomi di banyak orang atau dimanapun kalian berada ya, yang berhubungan dengan pekerjaan kalian, dan bisa memanage usaha kalian, bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kalian, benar-benar teliti dan bisa menghadapi apapun dengan ketenangan tanpa amarah, kalian akan sukses pada akhir tahun tuh, akan semakin sukses, bahkan udah bisa memberi apa yang kalian inginkan, atau paling nggak bisa menabung untuk kehidupan kalian, seperti itu teman-teman ya. Tapi memang awal tahun pertengahan agak naik turun ya, seperti itu. Tapi benar-benar harus hati-hati dan teliti dan fokus apapun yang kalian lakukan tuh fokus, seperti itu. Tapi di sini kalian juga harus banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Jangan membanding-bandingkan kehidupan kalian dengan orang lain ya. Perbandingkan hidup kalian tuh dengan yang dulu. Kalau dulu itu mungkin lebih baik, mungkin sekarang lagi ada lagi di tahap cobaan, dan kalian juga harus banyak belajar dari itu untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Lebih baik itu bukan cuma ekonomi aja teman-teman, tapi secara pribadi juga, secara akhlak, secara pemikiran, seperti itu akan berdampak besar untuk kehidupan kalian ke depan. Orang kelihatan belajar atau tidaknya kehidupannya itu bisa berdampak besar dari kehidupannya untuk ke depan. Bukan cuma ekonominya aja yang maju, tapi kelakuannya juga, seperti itu ya. Nah di sini untuk cintanya, sepertinya memang kalian ada yang akan ketemu dengan orang lama atau orang baru di awal tahun, dan ini ada perbaikan hubungan yang memang sangat baik dalam versi yang baik, dalam arti mungkin kalau orang lama itu kembali lagi dengan versi yang baru, versi yang jauh lebih baik, lebih menghargai dan lebih banyak belajar dan berproses dari apa yang pernah dia alami di masa kemarin sewaktu berhubungan dengan kalian atau sewaktu dia tidak bertemu dengan kalian, seperti itu. Tapi ada juga yang akan bertemu dengan orang baru yang akan membawa proses baik dalam hidup kalian. Tetapi di sini memang untuk yang berhubungan dengan orang yang baru ini ada naik turun yang seperti putus nyambung, komunikasinya agak nggak terlalu lancar. Tapi kalau memang dia jodoh kalian, di pertengahan sampai akhir tahun itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan karena semakin intens dan semakin punya komitmen yang jelas, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di sini orang lama ini sepertinya memang tidak terlalu banyak proses lagi, banyak yang udahlah kemarin kan udah berproses banyak nih, ya udahlah tinggal benernya aja. Jadi ada juga yang memang menikah, ada juga yang memang bertunangan ya, seperti itu. Kalau memang itu jodoh kalian, seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini memang dari kalian ini ada yang harus sedih-sedih dulu ya. Harus ada yang sedih-sedih dulu, seperti itu. Kita ngebahas untuk yang memilih PL2 ya. Saya ambil 2 PL aja karena aduh saya udah capek ya kan, perut saya udah pusing. Terima kasih ya teman-teman, kalian selalu mendukung channel aku. Semoga kalian diberikan kemudahan rezeki, limpahan berkah, hidup yang barokah oleh Tuhan ya, menurut kepercayaan masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kita ngebahas untuk PL2 ya. Kehidupan, hoki dan cintamu di tahun 2022. Ini kita ngebahas hoki dulu dong ya pastinya. Hokinya kali ini akan banyak tawaran pekerjaan ya kan, tawaran bisnis, tawaran usaha, banyak job, banyak proyek, banyak tanda tangan kontrak, akan ada kenaikan jabatan, kenaikan karir atau kenaikan finansial. Dan kalian akan menjadi orang yang memang bukan cuma punya finansial yang baik, tapi punya tabungan yang cukup banyak.
Tetapi di sini kalian juga harus banyak berbagi dengan orang lain yang tidak seberuntung kalian, ya teman-teman. Jangan karena banyak jadi pelit, nggak boleh dong ya. Jangan boros-boros banget juga, dan kalian juga jangan lupa untuk berbagi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sanak saudara tentunya yang memang membutuhkan. Banyak harapan dan tujuan kalian yang tercapai, banyak cita-cita yang tercapai. Kalau kalian merintis usaha kalian sukses. Bahkan istilah ada yang sukses banget, ada juga yang baru mulai sukses. Kalian mempunyai ketenangan hidup, ketenangan batin. Jadi ada ketenangan secara batiniah ya, bisa tenang karena mungkin hati kalian udah mulai berpasrah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, banyak bersyukur, sehingga rezeki kalian tuh banyak berlimpah. Karir kalian naik, kalian punya kedudukan baik, otomatis kalian merasa tenang dalam menjalani kehidupan. Ekonomi ada, pekerjaan ada, keimanan kalian juga ada. Tapi kalau kalian nggak punya kedudukan, kalian juga sepertinya lagi banyak pekerjaan atau banyak rezeki. Jadi ada ketenangan secara batiniah, kalian juga semakin dekat dengan Tuhan, otomatis itu semakin tenang, semakin bahagia. Ini banyak banget kebahagiaan untuk yang memilih PL2 ya. Dari awal tahun sampai ke pertengahan, dari pertengahan sampai ke akhir juga semakin bagus seperti itu ya. Tapi harus banyak berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan, banyak job. Tetapi di sini memang kekurangannya kalian punya rasa khawatir, banyak rasa kekhawatiran yang memang selama ini mengikuti kalian. Bisa khawatir karena cinta, bisa khawatir karena pekerjaan, takut enggak mulus, khawatir mungkin karena beberapa hal urusan kalian takutnya enggak lancar. Tapi ini tipis sebenarnya rasa khawatir, atau ada kekecewaan tentang hubungan, misalnya ada perceraian, ada cinta yang kandas. Di sisi lain ada rezeki yang berlimpah tapi cintanya kandas. Di sisi lain ada perceraian tapi rezekinya berlimpah, ada seperti itu. Tapi ada juga memang rasa khawatir yang berlebihan tentang pekerjaan, usaha ataupun urusan kalian. Jadi intinya manage hati kalian dengan sangat baik, serahkan semuanya kepada Tuhan dan terus bekerja keras dan berusaha semampu kalian ya, seperti itu. Dan jangan mudah percaya kepada siapapun, itu kuncinya. Kita ngebahas untuk yang asmara ya, asmaranya seperti apa, percintaannya untuk yang memilih PL2 ini. Sepertinya akan ada hubungan yang kandas atau akan ada perceraian dalam hidup kalian. Ini saya tidak bilang semua ya, akan ada perceraian yang memang selama ini udah lama ya ingin berpisah atau ingin bercerai, tapi kayaknya baru sekarang ya dibukakan jalannya, atau kalian benar-benar bulat pikiran itu baru sekarang seperti mengambil keputusan untuk itu. Tapi di sisi lain karirnya bagus. Tapi ada juga di sini cintanya itu seperti kalian ini yang tadinya lagi putus cinta atau sakit hati yang berlebihan atau trauma ya, punya rasa trauma yang cukup lama untuk mencintai seseorang, itu kayaknya sulit banget ya. Karena orang tuh ternyata hanya memanfaatkan kalian, menyakiti kalian, atau istilahnya malah menduakan kalian, begitu mengkhianati. Tapi pada akhirnya di pertengahan tahun bisa juga, tapi bisa juga Januari Februari bisa juga, ini seperti ketemu seseorang yang benar-benar bisa membangkitkan gairah kalian dan membuat kalian percaya bahwa cinta itu masih ada, ketulusan itu masih ada, dan orang ini memang benar-benar tulus. Ada rasa ketertarikan bukan karena kalian punya sesuatu, tapi memang dari diri kalian sendiri. Mungkin kalian punya inner beauty tertentu, atau punya apa ya, sesuatu yang membuat itu sangat menarik dan dia tulus mencintai kalian, seperti itu. Ini ada yang akan bertunangan di akhir tahun, tapi ada juga yang akan berkomitmen ya, seperti itu. Berkomitmen dalam arti belum bertunangan, tapi pasti ini pacaran, kita pasti nih pacaran dulu, tapi tujuannya pasti nih ke pernikahan, tapi mungkin kita nunggu 1 atau 2 tahun lagi ke depan, mungkin nah seperti itu, untuk mencapai cita-cita dulu. Mungkin ini biasanya bagi yang belum matang ya, maksudnya belum mapan banget secara ekonomi, ataupun secara belum yakin secara hati, atau nggak tahu lah, bukan seperti itulah. Jadi intinya begitu teman-teman, akan ada perpisahan, tapi ada juga yang memang ketemu cinta sejati. Sesuaikan dengan energi kalian ya, seperti itu. Di sini memang udah nggak terlalu banyak putus nyambung, enggak. Ini di PL ini seperti cinta-cinta yang memang udah teruji dan matang. Mungkin sebelumnya udah banyak diuji dengan hal-hal yang dengan orang lain ya, seperti banyak putus cinta, disakiti, dikhianati, banyak udah teruji, dan pada akhirnya ketemu dengan sesuatu yang memang pasti, seperti itu ya. Mungkin udah jodohnya kali ya,
atau mungkin selama ini udah diuji kesabarannya untuk rumah tangga tapi ternyata tidak bisa dipertahankan, akhirnya memutuskan berpisah seperti itu, dan jalannya juga dimudahkan seperti itu. Begitu teman-teman ya, semoga kalian sukses, bahagia selalu. Terima kasih telah mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.